Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawaz Fatur Rahman dari Fakultas Agama Islam Universitas Indonesia Timur dengan NIM 23801011. Baik, di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Faktor-faktor pengembangan kurikulum. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di sini ada pengertian dari pengembangan kurikulum. Jadi, pengembangan kurikulum adalah proses sistematis dalam merancang, menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Proses ini tidak hanya berkaitan dengan penentuan materi pelajaran, tetapi juga mencakup tujuan pembelajaran, metode atau strategi pembelajaran, serta sistem penilaian yang digunakan. Dengan demikian, pengembangan kurikulum menjadi bagian penting dalam memastikan kegiatan pendidikan berjalan secara terarah dan efektif. Artinya, pengembangan kurikulum bukan hanya sekedar menyusun daftar mata pelajaran, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Kurikulum harus selalu dievaluasi dan diperbaiki apabila sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara maksimal. Baik, selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Yang pertama, ada faktor filosofis. Jadi, faktor filosofis berkaitan dengan dasar atau pandangan hidup yang menjadi landasan dalam penyusunan kurikulum. Nilai-nilai yang dianut oleh suatu bangsa akan memengaruhi tujuan pendidikan, materi yang diajarkan, serta karakter yang ingin dibentuk pada peserta didik. Di Indonesia, pengembangan kurikulum berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ada faktor psikologis. Faktor psikologis berkaitan dengan perkembangan, kemampuan, minat, bakat, dan karakteristik peserta didik. Kurikulum harus disusun sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik agar materi yang diberikan dapat dipahami dengan baik dan tidak terlalu sulit maupun terlalu mudah. Yang ketiga, ada faktor sosiologis. Faktor sosiologis berkaitan dengan kehidupan masyarakat, budaya, adat istiadat, serta kebutuhan lingkungan sekitar. Kurikulum perlu disesuaikan dengan kondisi masyarakat agar peserta didik mampu menerapkan ilmu yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat. Yang keempat, faktor perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau IPTEK. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat menuntut kurikulum untuk terus diperbarui. Kurikulum harus mampu membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan perkembangan zaman, termasuk kemampuan menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Yang kelima, faktor politik dan kebijakan pemerintah. Jadi, kurikulum juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Pemerintah menetapkan berbagai aturan, standar, serta tujuan pendidikan yang harus menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan kurikulum agar pendidikan berjalan secara terarah dan sesuai dengan kebutuhan nasional. Baik, selanjutnya atau yang terakhir, yang keenam, faktor ekonomi.
Faktor ekonomi berkaitan dengan kebutuhan dunia kerja serta kondisi perekonomian masyarakat. Kurikulum perlu membekali peserta didik dengan keterampilan yang dapat menunjang kehidupan mereka di masa depan, sehingga mampu bersaing di dunia kerja dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Baik, selanjutnya di sini adapun dampak jika pengembangan kurikulum tidak memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pengembangan kurikulum yang tidak memperhatikan faktor-faktor penting seperti filosofis, psikologis, sosiologis, perkembangan iptek, kebijakan pemerintah, dan ekonomi dapat menimbulkan berbagai dampak negatif dalam dunia pendidikan. Salah satu dampaknya adalah ketidaksesuaian antara tujuan pendidikan dengan pelaksanaan di lapangan. Kurikulum yang tidak memiliki dasar yang jelas akan membuat proses pembelajaran menjadi tidak terarah dan sulit mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi, selain itu, peserta didik akan mengalami kesulitan dalam memahami materi karena kurikulum tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan mereka. Kurikulum juga dapat menjadi tertinggal dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga lulusan kurang siap menghadapi tantangan di dunia kerja maupun di kehidupan bermasyarakat. Akibatnya, kualitas pendidikan menjadi menurun dan tujuan pendidikan sulit tercapai. Baik, selanjutnya adapun kesimpulannya. Jadi, pengembangan kurikulum merupakan proses penting dalam dunia pendidikan yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam prosesnya, pengembangan kurikulum dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti filosofis, psikologis, sosiologis, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebijakan pemerintah dan ekonomi. Faktor-faktor tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah, isi, dan keberhasilan kurikulum. Jadi, faktor-faktor tersebut tidak diperhatikan, maka kurikulum dapat menjadi tidak relevan, tidak efektif, dan tidak mampu memenuhi kebutuhan peserta didik maupun masyarakat. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.